Shalom, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program Tabura Injil edisi Jumat 29 Juli 2022 bersama saya Pendeta Susan Tapilato STH. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kami boleh berjumpa dalam program Tabura Injil. Dan kami kembali akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami dalam segala keterbatasan kami. Agar kami dapat membaca, merenungkan, mendengarkan firman ini disampaikan. Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan kebenaran itu kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan yang sempurna. Ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang pemberian yang terbaik, kita selalu merasa bahwa derma atau persembahan berupa rupiah-rupiah yang kita berikan itu adalah yang terbaik. Kadang kita merasa bahwa terbaik karena kita memberikannya dengan nominal 50.000, 100.000, atau bahkan mungkin kita merasa bahwa sudah cukup saya memberinya 2.000 atau 5.000 atau rupiah-rupiah dengan nominal yang lain. Sebenarnya pemberian yang terbaik ini membawa kita untuk melihat apakah persembahan atau derma yang kita berikan selama ini sudah merupakan pemberian yang terbaik. Apakah kita telah menyiapkan derma atau persembahan yang kita akan berikan itu secara baik dari rumah atau secara dadakan setelah kita ada di gereja atau di tempat ibadah. Apakah kita merasa cukup ketika kita memberikan derma atau persembahan sebagai pemberian yang terbaik dengan nominal-nominal tertentu? Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam nama Kristus Yesus. Saat ini kita akan belajar dan melihat apa arti pemberian yang terbaik. Saya mencatat sedikitnya dari pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Teks ini mengajarkan kita dua hal penting tentang pemberian yang terbaik. Yang pertama, mari kita perhatikan dalam ayat 1. Firman Tuhan berkata di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ada kalimat
bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Hakikat dari keselamatan itu sendiri, apa maksudnya? Hakikat dari keselamatan yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah bahwa pemberian kita harus berdasarkan pada persembahan atau pengorbanan Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan pada kita. Pemberian kita yang sesuai dengan berdasarkan pada hakikat keselamatan, ketika kita mengerti bagaimana Kristus dengan kasih-Nya yang besar telah memberikan dirinya untuk menjadi keselamatan atas kehidupan saudara dan saya. Maka tidak mungkin darah lembu jantan, tidak mungkin darah domba jantan dapat menjadi penghapus dosa bagi saudara dan saya. Ayat yang keempat. Yang dapat menjadi penghapus dosa saudara dan saya hanya darah anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus. Maka pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberian yang terbaik adalah pemberian yang berdasarkan pada pemahaman tentang hakikat keselamatan. Kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya kita diselamatkan oleh Yesus yang sudah mengorbankan dirinya dengan rela mati di kayu salib bagi saudara dan saya, kita tentu akan memberikan korban persembahan kita. Kita akan memberikan derma kita atau pemberian-pemberian kita. Kita tahu kita akan memberikannya dari yang paling baik, bahkan terbaik dari semua yang baik yang ada. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengerti dengan baik hakikat keselamatan menjadi dasar pemberian kita. Yang kedua, pemberian yang terbaik, mari kita lihat dalam ayat 5 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 8, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Bagian yang kedua tentang pemberian yang terbaik, ada kalimat yang unik dalam kedua ayat ini. Tidak engkau kehendaki dan tidak berkenan kepadanya. Korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapusan dosa, Tuhan tidak berkenan, Tuhan bahkan tidak menghendakinya. Tuhan menghendaki korban dan persembahan yang terbaik sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar, itulah persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah tubuh kita. Dicatat dalam ayat yang kelima. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh artinya adalah kita memberikan tubuh kita selama kita hidup untuk menjadi korban dan persembahan bagi Tuhan. Menjadi korban dan persembahan dengan memberikan tubuh kita selama kita hidup. Kita melakukan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan. Kita melibatkan diri dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan menurut karunia-karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Di dalam Roma, Paulus menjelaskan dengan baik, yang punya karunia untuk mengajar hendaklah dia mengajar. Yang punya karunia untuk menasehati hendaklah ia menasehati. Maka masing-masing kita Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda. Dan karunia itu untuk supaya kita saling melengkapi dalam pekerjaan pelayanan ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemberian yang terbaik adalah dengan mempersembahkan tubuh kita. Hidup kita bagi Tuhan ketika kita melibatkan diri dalam melayani. Kita tidak hanya harus menjadi pendeta, kita tidak hanya harus menjadi penatua syamas, kita tidak hanya harus menjadi pengasuh sekolah minggu, tapi kita bisa melakukan tugas pelayanan dengan berbagai macam cara. Maka mari kita cari tahu apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita pakai karunia itu untuk menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemberian yang terbaik bukan pemberian yang asal. Pemberian yang terbaik bukan pemberian yang suka-suka saja. Pemberian yang terbaik bukan pemberian yang diukur dari nominal rupiah yang kita berikan atau kita persembahkan. Tapi pemberian yang terbaik
adalah ketika kita memberi dengan mendasarkannya pada hakikat keselamatan kita. Pemberian itu bernilai kekal, kudus, dan hidup di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang memberkati hari-hari hidup kami. Bahkan melawat kami dengan firman-Mu saat ini, ketika kami belajar tentang arti pemberian yang terbaik. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami memberi bukan dari apa yang terbaik dalam hidup kami. Ketika kami memberi, kadang kami memberi asal. Kami memberi sesuka hati kami. Kami memberi seenaknya tanpa menyadari hakikat dari pemberian kami. Ataupun apa yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Malam hari ini, saat ini, firman ini meneguhkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau terus belajar memberi dari apa yang terbaik yang kami miliki bagi Tuhan. Secara khusus mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami untuk menjadi alat pelayanan di dalam tangan dan pekerjaan Tuhan. Berkati firman-Mu untuk kami. Hamba berdoa saat ini menyerahkan untuk semua pemirsa yang menyaksikan program pelayanan Tabura Injil dimanapun mereka berada. Dari orang tua sampai kepada anak-anak, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Bapa berkati kehidupan mereka. Dalam kehidupan pribadi tapi juga kehidupan bersama dalam persekutuan keluarga. Bapa sayangi mereka. Beri mereka sehat dan kuat. Berkati waktu mereka beraktivitas, ketika mereka bekerja, ketika anak-anak dalam pendidikan, ketika mereka melakukan aktivitas apa saja, secara khusus ketika mereka melayani Tuhan. Bapa berkati. Lalu pergumulan-pergumulan hidup mereka, apapun yang mereka gumuli di hadapan Tuhan, sakit penyakit, kebutuhan hidup, masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah pendidikan atau masa depan hidup, atau apa saja Bapa, hamba berdoa Tuhan kenal, Tuhan tahu, Tuhan tilik kedalaman kehidupan mereka, Tuhan jawab seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Lalu terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan pakai program pelayanan Tabura Injil ini untuk menjadi saluran berkat Allah kepada semua pemirsa yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Lalu terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur demi Kristus Yesus Allah yang hidup. Ampuni kami punya salah dan dosa, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pemirsa Tabura Injil, saya Pendeta Susan Tapilatu STH, mohon diri dari hadapan pemirsa sekalian. Tuhan Yesus memberkati.